Suci, lo udah bener-bener ngelupain gue. Semua udah nganggap gue gak ada. Kenapa keluarga gue juga ngerasain seperti itu? Kenapa mereka ngebiarin Suci nikah sama cowok itu? Papi, Mami, Oma, bahkan adik gue sendiri Dika juga kayak gitu. Ngapain Amel di sini? Dia pasti punya rencana jahat buat Suci. Lo penyebab semua ini, Mel. Terus kalau emang bener Tiara masih hidup, di mana dia sekarang? Karena gue masuk penjara, makanya Tiara gue titipin sama seseorang. Ya Tuhan, Denis gak mati. Denis masih hidup. Denis! Amel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini udah takdir buat dia atas perbuatannya dia selama ini. Maafin gue, Mel. Gue juga gak bisa nolong lo. Pak, Bu, ada yang kenal sama orang ini nggak? Nggak ada, Pak. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Apa gue harus bilang gue kenal sama Amel? Tapi kalau gue bilang gue kenal sama Amel, pasti mereka langsung lapor sama keluarga gue. Dan keluarga gue akan tahu kalau gue masih hidup. Dan itu pasti akan ngeganggu kebahagiaan Suci. Lebih baik gue bilang gak kenal sama dia. Gara-gara Suci sialan itu, aku kehilangan Martin. Dia udah ngerebut Martin dari hidup aku. Enggak, Suci, enggak. Aku nggak akan ngebiarin Martin sama kamu bahagia dan aku akan dapetin Martin kembali dalam hidup aku. Apapun akan aku lakuin. Liatin aja, Suci. Liatin. Gue itu kan mantan napi. Susah banget sih cari kerjaan. Amelia sama bokapnya udah nggak bisa gue manfaatin lagi. Padahal dulu gue gampang banget dapetin duit dari mereka. Aduh, mana duit gue udah mau habis lagi. Apa ya yang harus gue lakuin sekarang? Mudah-mudahan aja dia mau ngasih orderan buat gue. Halo? Marcel, ini aku Tania. Iya, Tania. Apa kabar? Ada yang bisa aku bantu? Begini, Marcel. Setelah aku pertimbangin, aku memang butuh pertolongan kamu. Mau minta tolong apa? Begini, Marcel. Kamu bilang sama aku kalau kamu tahu di mana anaknya Denis. Dan aku minta sama kamu, tolong bawa anaknya Denis ke aku. Dan bawa dia ke Jakarta. Apa? Kamu mau anaknya Denis dan Suci? Terus untuk apa kamu bawa ke Jakarta? Udahlah, Marcel. Kamu pasti tahu maksud aku apa kan? Jadi kamu nggak usah terlalu banyak nanya. Yang penting kamu bisa nggak tolongin aku? Gue itu baru keluar dari penjara. Dan gue selalu ada dalam masalah sama anak itu dan Amelia. Dan itu terlalu beresiko buat gue, Tan. Aku nggak peduli soal itu. Yang penting, anak itu ada di depan mata aku. Dan aku akan bayar mahal. Berapapun yang kamu minta. Oke. Gue bakal lakuin apapun buat itu. Asal lo bayar gue 15 juta. Hari ini juga. Oke, baik. Aku setuju. Jam 1 nanti aku akan ada di Hotel Mutiara. Soalnya aku akan ada pemotretan. Kamu ke sana dan aku akan kasih duitnya, oke? Oke, Tania. Gue akan tepat waktu.
baju bagus deh. Beli ya? Mas Dennis aku nggak terlalu suka Modelnya biasa banget. Baju bagus kok, apanya Nora? Lagi pula, lo harus ingat, ini kan cuma baju. Yang penting orangnya. Buat gua, lo tetap suci, walaupun pakai baju apapun. Suci orang yang gue cintain, dan suci orang yang cinta sama gue. Suci? Suci, kamu nggak senang ya tinggal di sini? Kakek tuh ngomong apa sih? Aku senang banget kok tinggal di sini. Ya, syukurlah kalau gitu. Sekarang kita ke dapur yuk. Kamu kan pinter masak. Kakak kepengen dimasakin sama Suci. Kamu mau kan? Yuk. Kakek selama ini kalau sarapan dibikin pembantu ya? Jujur ya, Kek. Sarapan yang tadi bikinan pembantu ya? Emangnya kakek nggak bisa masak ya? Bisa dong. Nih ya kakek ngomong. Kakek punya keluarga itu pintar masak, ya. Cuman keturunan keahlian masak itu dibawa ke garis cowok. Kecuali satu, Martin itu. Kakek jadi inget. Dulu kakek tuh sering tukar resep masakan sama Mak Upi. Mak Upi pernah juga masak bareng sama kakek. Kita bikin resep baru. Berarti kakek sama Om Opi ada sesuatu dong. Ya iya. Apalagi sekarang. Setelah kamu menikah dengan Martin, kakek jadi ada kesempatan untuk tambah deket sama Oma Upi. Suci, kamu kok belum siap-siap juga? Mulai dari hari ini, kamu harus ikut aku ke kantor. Ke kantor? Sama kamu? Martin, kamu ini apa-apaan sih? Kamu nggak lihat Suci sedang apa sama kakek? Orang lagi siap-siapin masakan, siap-siapin makanan buat makan siang, kamu ganggu aja. Kakek nggak setuju ya. Kakek maunya cucu mantu kakek ini temenin kakek di sini. Biar kamu ke kantor sendirian, sana. Nggak bisa gitu, Kek. Hari ini ada pemotretan buat iklan hotel kita. Loh, terus? Emang apa salahnya? Emang kamu nggak bisa urus itu sendiri? Bukan itu aja, Kek. Model iklannya adalah Tania. Dia kan udah dikontrak setahun untuk menjadi model hotel kita. Jadi, ntar kakek pikir aku dekat sama dia lagi. Ya, terserah kakek sih. Martin, tunggu Martin, tunggu. Sudah, kamu cepat-cepat pakaian ya Suci ya. Kamu harus ikut Martin ke kantor. Dan hati-hati Suci ya, kamu harus jaga. Jangan perempuan gatal itu sampai menggoda suami kamu. Udahlah, kayak nggak apa-apa kok. Aku percaya banget sama Martin. Aku yakin Martin nggak akan mungkin melakukan hal yang tidak kita inginkan. Enggak. Kamu sebaiknya pergi sana, ya. Ikut Martin. Kakek nggak mau kasih ada peluang sedikit pun perempuan itu ngedeketin Martin karena kamu nggak ada. Ya udah deh kalau gitu, Suci siap-siap dulu ya, Kek. Ayo, sana cepet. Martin, kamu ini kenapa sih? Kamu kan tahu kalau hari ini aku mau nemenin kakek kami di rumah kan? Dan kayaknya nggak ada kesepakatan deh kalau aku harus ikut ke kantor sama kamu. Suci, aku tuh nggak mau kamu terlalu akrab sama kakek aku. Kamu tahu kan, pernikahan kita cuma pura-pura. Jadi, kamu jangan sesekali pun ambil hatinya kakek aku. Aku tuh tahu kalau pernikahan ini cuma pura-pura. Tapi salah ya kalau aku mengakrabkan diri sama kakek kamu. Supaya mereka juga nggak curiga. Iya, aku tahu. Tapi kamu jangan berlebihan gitu dong. Berlebihan? Emangnya salah ya kalau aku nggak boleh menggubris apa yang kakek kamu bilang? Martin, asal kamu tahu ya, aku udah nganggap kakek kamu sebagai kakek aku sendiri. Dan aku tuh sayang sama dia. Atau jangan-jangan kamu pengen aku ngejahatin kakek kamu? Gitu. Martin, kalau kamu nyuruh aku untuk ngejahatin kakek kamu, aku nggak akan pernah ngelakuin itu. Karena aku sayang sama dia. Yaudah.
Sekarang mendingan kamu siap-siap dulu. Kita harus ke kantor. Dan ingat, nggak pakai lama, karena aku nggak suka orang yang telat. Jadi selama 2 tahun lebih, gue ada di sini. Dan gue gak sadar apa yang terjadi di luar sana. Bahkan saat gue sadar, gue harus terima kalau orang-orang yang gue cintain udah pergi ninggalin gue. Terutama lo, Suci. Lo sekarang udah punya pengganti gue, pendamping hidup lo yang baru. Sekarang gue harus berusaha untuk mencari Tiara. Dari tadi Suci diam aja. Pasti dia masih marah sama aku. Aduh, aku jadi gak enak nih sama dia. Ngomong-ngomong, tadi kamu lagi masak apa sama kakek di dapur? Kok kamu diam sih? Ingat Suci, kontrak pernikahan kita adalah selama 1 tahun. Jadi selama kontrak itu belum berakhir, kamu harus bersikap menjadi istri yang baik. Kamu tuh cuma bisanya protes doang ya sama aku. Harusnya tuh kamu sadar sama diri kamu sendiri ya. Kalau kamu pengen aku jadi istri yang baik, harusnya tuh kamu sadar juga. Kamu juga harus bisa menjadi suami yang bisa melindungi dan nyenengin hati istri kamu. Kamu tuh cuma bisa protes dan bawa-bawa kontrak ya. Yang mau aku tekankan di sini, kamu nggak usah dekat-dekat sama kakek aku. Karena itu nggak kamu rubah isi kontrak. Kamu pikir aku tuh udah niat macam-macam ya sama kamu? Ya, bisa aja kan? Siapa tahu kamu mau jadi istri aku selamanya. Makanya kamu dekat-dekat sama kakek aku. Martin, kamu denger ya? Aku nggak mungkin ngakuin itu sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, aku tuh nggak cinta sama kamu. Seluruh cinta aku udah aku kasih sama orang lain. Dan kamu harus ingat itu. Anda pasien dari rumah sakit ini yang mengalami koma selama 2 tahun itu kan? Kenapa Anda harus pergi begitu saja dari sini? Gue gak tahu harus gimana lagi. Dan gue gak punya pilihan lain. Dokter ini satu-satunya orang yang bisa ngebantu gue. Gue gak boleh pergi dari sini. Dokter ini adalah satu-satunya orang yang tahu tentang gue dan pertama kali gue kecelakaan. Siapa tahu dia bisa bantu gue tentang Tiara. Oh, maaf dok. Waktu itu saya lari dari rumah sakit karena saya nyari anak saya. Karena saya yakin banget 2 tahun yang lalu, sebelum saya kecelakaan, saya bersama anak saya. Dan sekarang saya nggak bersama anak saya. Saya khawatir banget dengan anak saya, dok. Maafin saya, dok. Saya ikut prihatin. Lalu apa yang Anda akan lakukan sekarang? Apa Anda sudah bertemu dengan keluarga Anda? Saya nggak tahu harus gimana lagi, dok. Dan sekarang saya belum bisa cerita banyak sama dokter. Tidak apa-apa. Anda kelihatan lelah sekali. Bagaimana kalau saya ingin mengajak Anda makan di kantin? Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol dengan leluasa. Makasih banyak, dok. Sekarang apa Anda sudah bertemu dengan anak Anda, Pak Denis? Saya benar-benar bingung harus kemana lagi, dok. Makanya saya kembali lagi ke sini. Dok, apa dokter tahu gimana caranya saya bisa dapat kerjaan? Karena sekarang saya sama sekali nggak punya uang dan nggak punya tempat tinggal, dok. Kerjaan apa juga saya mau kok, dok. Bagaimana kalau Anda bekerja di sini saja? Dokter serius? Tentu saja saya serius. Untuk sementara, Anda bisa tinggal di rumah sakit ini. Dan Anda bisa mulai kerja saat ini juga. Makasih banyak ya, dok. Suci, tunggu. Ada apa lagi sih?
Kenapa sih kamu terus-terusan ngajakin aku berdebat kayak tadi? Kamu senang banget ya berantem sama aku? Kamu ngomong apa sih? Maksud aku bukan gitu. Justru, aku mau bikin kesepakatan sama kamu sebelum kita masuk ke kantor. Kesepakatan? Kesepakatan apa lagi sih? Aku mau, selama kita di kantor, kita nggak boleh berdebat sama sekali. Kita harus kelihatan seperti pasangan suami istri harmonis. Gimana? Setuju? Oke. Bagus. Kenapa sih aku harus dapetin takdir untuk kenal sama laki-laki kayak dia? Dia tuh bener-bener laki-laki egois. Suci itu sebenarnya baik. Tapi sayang, dia tuh egoisnya minta ampun. Suci? Martin? Om, apa kabar Om? Baik. Kamu sendiri gimana, Suci? Baik-baik aja kan? Baik kok, Pak. Kalian kok sudah pernah masuk kantor? Kantor kan memberi kalian cuti 1 minggu buat pengantin baru. Ya, mereka mungkin udah bosen berduaan di rumah. Mungkin mereka mau berduaan di kantor. Biar nunjukin kemesraan sama semua orang, ya kan? Dika. Ya, sudahlah. Ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Kalian bisa ikut ke ruangan saya? Iya. Martin, kamu itu sudah merupakan bagian dari keluarga kami. Dan saya sudah menganggap kamu seperti menantu saya sendiri. Saya merasa saya ini sudah tua. Saya ingin pensiun dini dan menyerahkan tanggung jawab ini pada Dika dan juga pada kamu. Kata siapa sih Papa udah tua? Papa Darun masih bisa kok ngelola perusahaan ini. Sekarang sudah waktunya bagi yang muda-muda untuk bertanggung jawab. Dan Papi menginginkan Dika itu lebih bertanggung jawab dan menguasai pekerjaannya nantinya. Waduh, kayaknya aku perlu bimbingan Mas Martin nih yang udah lebih ngerti masalah kantor. Gimana, Martin? Kamu sanggup menerima tanggung jawab ini? Iya Om, saya sanggup. Terima kasih. Terima kasih, Martin. Ayo Suci, kita pergi. Loh, kalian mau kemana? Saya sama Suci mau lihat pemotretan di hotel kita. Dika, kalau kamu mau ikut, ayo. Aku boleh ngajak teman aku nggak, Mas? Boleh. Ayo Suci. Martin, kenapa kamu mesti terima tawaran Papa Darwin? Terus kamu mau aku bilang apa? Bilang nggak sama mertua gitu? Iya, harusnya kamu tuh bilang enggak. Emang dasarnya kamu aja yang menguasai perusahaan ini? Hey Martin. Hai. Kamu udah siap untuk pemotretan hari ini? Udah, tapi aku harus make up dulu. Apa-apaan sih? Sakit tau? Gimana caranya biar gue cepat dapat informasi? Gue harus cepat cari tahu apa yang harus gue tahu. Kecelakaan. Moga-moga data gue ada di sini semua.
Dennis, kenapa Anda buka berkas-berkas itu? Anda tahu berkas itu sangat rahasia. Iya, Sus. Saya tahu. Ini kebetulan saya pengen beresin ini aja kok. Silakan Anda kerjakan pekerjaan yang lain. Gue gagal cari info tentang Tiara. Gue udah cari tahu sendiri tentang itu. Maaf, lihat Martin nggak? Nadia? Nadia, apa kabar kamu? Baik, Kak. Dika, ini cewek siapa lagi sih? Kayaknya banyak banget cewek yang deketin Kak Martin. Dika, Cika, kenalin. Ini Nadia. Dia sepupu aku dari luar negeri. Dan dia baru di sini. Dan mulai dari hari ini dia akan tinggal di sini. Nadia, kenalin. Ini Dika dan ini Cika. Hai. Kalau tempat studio foto pemotretan hari ini sebelah mana ya? Bapak tinggal lurus aja, lo belok kanan, di sana ruang pemotretan. Oke, makasih ya Mbak. Itu kan Suci. Kok bisa ada Suci di sini ya? Perasaan kayak ada orang yang lagi merhatiin aku. Tapi nggak ada siapa-siapa. Mungkin cuma perasaan aku aja. Untung dia nggak lihat gue. Gue harus telepon Tania sekarang. Marcel? Siapa dia? Oke, sesi pemotretan hari ini selesai. Tania boleh istirahat dan pulang. Oke, thank you ya. Tania sekarang udah punya cowok baru. Pasti cowok yang bernama Marcel itu pacar baru Tania. Tapi kenapa Tania masih ngejar-ngejar aku ya? Halo? Lu tuh lama banget sih ngangkat telepon gue. Kemana aja sih lu? Kamu jangan marah-marah gitu deh. Aku tuh lagi di studio foto. Aku lagi pemotretan. Kamu langsung aja ke sini. Lu gila ya? Hah? Lu nggak tahu? Tadi gue lihat ada Suci di sini. Terus kenapa kalau kamu lihat Suci? Lu gila ya? Dan lu nggak tahu? Gue pernah masalah sama Dennis dan keluarganya. Gue pernah nyulik Suci dan anaknya. Lu tahu itu kan? Oh iya, aku lupa. Ya udah, aku minta maaf ya. Gimana kalau kita ketemu di kafe sebelah hotel dan kita bicara di sana sambil kita makan siang? Iya. Tapi lu nggak lupa kan? Lu bawa duit ya kan? Soal uang itu masalah gampang. Asal kamu bisa melakukan apa yang aku perintahkan dengan baik. Oke, 15 menit lagi kita ketemu di sana. Oke.
Kalau gitu, aku bisa mengorek keterangan yang lebih lengkap lagi soal Suci dari Marcel. Pak, maaf ya sebelumnya. Apa Papa Darwin nggak terlalu cepat memberikan kepercayaan perusahaan ini sama Martin? Dan bukannya dulu Papa Darwin gak suka sama Martin karena dia ingin mengambil alih perusahaan ini. Suci, kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Dan saya sudah tahu kalau kamu itu tidak pernah salah dalam menilai seseorang. Maksud Papa? Suci, kalau kamu sendiri saja percaya sama Martin dan mau dinikahi sama dia, saya tidak punya alasan lain untuk tidak percaya dengan Martin. Saya tahu kamu itu tidak pernah salah dalam menilai seseorang. Jadi saya yakin akan penilaian kamu. Berarti Martin orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Gimana ini? Aku jelas nggak mungkin menceritakan tentang perkawinan pura-pura ini. Makasih ya, Pak. Karena Papa Darwin udah mau percaya sama Martin. Semoga aja Martin bisa menjaga kepercayaan yang Papa kasih buat dia. Ya udah Pak, kalau gitu Suci keluar dulu ya. Kak Martin, kita makan di luar yuk. Kamu duluan aja ya. Aku masih banyak urusan di kantor. Ya, jadi aku makan sendirian nih. Dika, Cika. Ada apa, Mas? Dika, Cika. Kalian mau kan nemenin Nadia makan? Kalian makan di kafe sebelah hotel aja ya. Waduh, kebetulan banget nih. Kita juga belum makan siang. Kita bareng aja yuk. Dika, kita kan udah janji makan siang sama Kak Suci. Ya udah, ajak aja sekalian Kak Suci. Lagian kan aku belum kenal Kak Suci. Kak Suci kan istrinya Kak Martin. Tapi aku juga nggak tahu Kak Suci sekarang di mana. Kalian tenang aja. Ntar kalau aku udah ketemu sama Suci, aku ajak dia ke sana. Sekarang kalian duluan aja. Ya, tadi aku ajak kakak makan, kakak nggak mau. Giliran ada Kak Suci aja baru mau. Ya, kalian ngomong apaan sih? Ya udah pergi sana. Nanti aku sama Suci nyusul. Yaudah, yuk. Gimana caranya aku ngetiin kepercayaannya Papa Darwin ke Martin? Sekarang Papa Darwin udah mulai percaya ngasih mengelola perusahaan itu ke Martin. Martin tuh nggak pantas dapetin kepercayaan itu. Maksudnya apa sih? Suci ngomong gitu. Dia pikir aku ini apa? Suci. Aku minta kamu kembaliin semua berkas-berkas yang udah aku kasih ke kamu. Apa maksud kamu? Kamu jangan macam-macam ya, Martin. Kita udah sepakat soal ini. Kita emang udah sepakat. Tapi nggak ada salahnya kan? Kalau aku yang pegang berkas-berkas itu. Ntar kalau kontrak kita udah selesai, baru aku pulangin ke kamu. Nggak bisa. Dengar ya, Martin. Aku udah ngelakuin apa yang kamu mau. Masa sekarang aku nggak boleh mendapatkan hak aku? Itu tuh nggak adil. Aku ingetin ke kamu ya, Suci. Secara hukum, kontrak-kontrak itu masih di atas nama aku. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa aja nuntut kamu karena kamu udah ambil berkas-berkas itu dari aku. Udahlah, Suci. Aku juga malas berdebat sama kamu. Mendingan kamu pulangin semua berkas-berkas itu ke aku sekarang. Tunggu dulu. Apa alasannya kamu ngelakuin itu sama aku? Aku nggak perlu kasih tahu kamu alasannya apa. Apapun yang aku lakukan, nggak ada urusannya sama orang lain. Oh, ya udah kalau gitu. Aku nggak akan pernah ngebalikin berkas-berkas itu ke kamu. Suci, kamu nggak ada hak apa-apa atas surat itu. Tadinya aku mau mengganti nama perusahaan ini atas nama kamu, Suci. Aku mau kasih semua itu ke kamu dan keluarga kamu. Tapi kamu tetap nggak percaya sama aku. Seharusnya gue nggak bentak Suci kayak gitu. Gue harus minta maaf sama dia. Suci? Suci?
Suci! Suci! Suci, kamu kok nggak jawab aku? Kamu marah ya sama aku? Martin, aku tuh sekarang baru sadar ya, kalau kamu ternyata laki-laki yang paling nggak punya perasaan. Kok ada cowok sih di sini? Iya nih. Aduh, mau pacaran jangan di toilet cewek dong. Suci, ayo kita keluar dari sini. Malu deh dilihatin orang. Harusnya tuh kamu yang keluar, karena ini bukan tempat kamu, tau gak? Suci, iya, aku minta maaf. Karena tadi aku udah bentak kamu. Sekarang kita ngobrol di luar aja ya. Nggak enak kalau dilihatin orang. Dasar cowok ganjen, nggak lihat ya kalau ini tuh toilet wanita. Maaf ya Mbak, maaf. Makanya kalau lagi pacaran, ceweknya jangan dibikin marah dong. Kayaknya kamu senang deh. Aku dipermalukan kayak gini. Kamu tuh mau ngajakin aku berantem lagi? Yang bikin kamu dipermalukan itu cuma diri kamu sendiri. Iya, aku kan udah minta maaf. Dan sebagai permintaan maaf, aku mau ngajak kamu makan siang. Lagian Dika, Cika, sama Nadia udah tungguin kita di luar. Aku udah janji mau makan sama mereka. Kalau kamu nggak keluar, apa kata mereka nanti? Masa aku mesti pergi sendiri? Udah. Gitu dong. Ya udah, ayo. Sekarang aku mau tahu rencana kamu selanjutnya apa? Apa kamu udah hubungi orang yang titipin anak Suci? Gimana dia? Gue nggak bisa berhubungan langsung sama dia. Karena dia tuh nggak punya telepon. Dia orang miskin. Gue cuma butuh uang untuk datang ke sana dan ngambil anaknya dari sana. Dan kalau perlu, aku perlu tahu keberadaan Dennis di mana. Kalau lo mau tahu mengenai Dennis tuh udah mati. Itu yang nyebabin Amelia itu masuk penjara. Oke. Apapun itu, aku cuma mau tahu keberadaan anaknya Dennis di mana. Kalau anak itu masih hidup, aku mau tahu semuanya. Aku mau tahu semua tentang anak itu. Ngerti? Ini uang buat kamu. Kenapa, Marcel? Di situ ada Dika. Dika itu adiknya Dennis. Dan di sebelahnya itu namanya Cika. Dia tahu mengenai gue. Siang, Pak. Siang. Tolong ditantanganin. Tania lagi ngobrol sama siapa ya? Kayak serius banget. Dan laki-laki itu sepertinya aku kenal. Ayo Suci. Loh, ternyata kalian masih di sini? Iya Mas, kebetulan Mas Martin sama Kak Suci udah datang. Sekalian gabung ya? Kak Martin, itu Kak Suci, istrinya Kak Martin. Iya. Hai, aku Nadia. Aku sepupunya Kak Martin. Halo Nat, aku Suci. Ayo Kak duduk. Aku jadi penasaran, gimana ceritanya kalian sampai ketemu dan nikah kayak gini? Biasa-biasa aja kok, Nat. Gak ada yang spesial. Tapi Kak Suci tahu kan kalau Kak Martin tuh orangnya sensitif. Jadi Kak Suci harus jaga Kak Martin baik-baik. Sensitif? Sensitif apanya? Apa aku nggak salah dengar? Martin sama sekali nggak ada sensitif-sensitifnya. Justru yang ada dia tuh cowok yang paling nggak punya perasaan. Udah. Kalau kita ngobrol terus, kapan mau makan? Ayo. Mas. Baru ya Mas di sini? Iya Mas. Mas datang ke sini untuk jenguk saudara atau gimana? Kebetulan saya kerja di rumah sakit sini. Mas pernah denger nggak? Ada kecelakaan 2 tahun lalu di daerah sini. Oh iya, saya ingat. Hari itu memang hari yang sangat mengerikan. Ada seorang lelaki yang terluka parah dan kami pun segera bawa dia ke rumah sakit.
Tapi saya nggak lihat siapa dia. Mas. Mas tahu nggak, Mas? Siapa yang ngebawa dia ke rumah sakit? Saya nggak tahu, Mas. Tapi kebetulan di yang sama itu telah terjadi 2 kecelakaan. Salah satunya tetangga saya yang menemukan seorang bayi. Langsung dia membawa pergi bayi itu. Terus gimana lagi, Mas, kejadiannya, Mas? Aduh, Mas. Saya nggak tahu. Soalnya urusan itu sudah ada di tangan polisi. Baik, Mas. Terima kasih. Gue harus ke ruang administrasi rumah sakit pada saat semua orang udah pada pergi. Gue harus tahu kejadian yang sebenarnya dan siapa yang membawa gue ke rumah sakit. Marcel, tolong jangan lupa terus kasih kabar sama saya. Tentu aja, Tan. Gue bakal kasih kabar terbaru mengenai Dennis dan anaknya. Asal lo jangan lupa ya sama tugas lo. Oke. Kalau kamu butuh uang, kamu tinggal hubungi aku dan aku akan bayar berapapun yang akan kamu minta. Asalkan kamu bawa mereka ke saya. Tenang aja, gue bisa diandelin kok. Ini berkas tentang gue. Jadi orang yang bawa gue ke sini namanya Samirun. Permisi, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau nanya. Ya. Rumahnya Bapak Samirun, Bapak tahu nggak? Oh, Pak Samirun. Itu rumahnya persis di seberang rumah saya. Tapi, Mas, kan Pak Samirun kan sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Terus yang tinggal di sana siapa, Pak? Sekarang yang tinggal di situ ya anaknya yang laki-laki. Baik, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya Allah, orang yang jadi juru kunci untuk ngasih informasi tentang Tiara udah meninggal. Oh iya, gue akan cari info dari anaknya aja. Kemarin Amel ada di sini. Sekarang malah dia yang ada di sini. Ada apa ini? Apa mereka lagi nyari gue? Atau mereka lagi nyari Tiara? Atau jangan-jangan dia tahu di mana Tiara ada? Gue harus cari tahu soal itu. Kayaknya ada yang ngikutin gue deh. Surya.
Lo nggak berubah ya dari dulu ya? Lu ya Marcel? Udah lama lu kagak datengin gue. Perasaan gue lu kan punya utang sama gue kan? Iya. Gue kesini emang pengen bayar utang gue. Nih. Itu 1 juta ya. Uang itu buat lo karena lo udah ngelakuin sesuatu buat gue 2 tahun lalu. Sekarang gue mau ngambil titipan gue. Mana bayi perempuan itu yang gue titipin 2 tahun lalu? Alhamdulillah. Gue yakin yang mereka maksud Tiara. Ya Allah. Aku sangat bersyukur karena Tiara masih hidup. Udah nggak ada sama gue. Lu jangan bercanda ya. Gue tahu lu tuh nggak bisa bercanda sama gue. Sekarang lu cepet panggil istri lu. Kasih Tiara ke gue. Cepetan. Udah dibawa kabur sama bini gue. Bini gue kabur. Terus dia bawa tuh bayinya. Gua kagak tahu, gua kagak nyuruh, sumpah. Sekarang bilang kemana istri lo pergi? Cepat! Kayaknya sih dia pergi ke Jakarta. Karena dia bilang dia udah bosen punya laki kayak gue, miskin. Makanya dia mau ke Jakarta. Pengen jadi orang kaya. Dia bawa deh tuh anaknya. Terus ngapain dia buat Tiara? Saya ingat gue sih, katanya dia mau jual tuh anak. Apa? Dia jual Tiara?